Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini Jumat tanggal 2 Mei 2025, renungan harian kita berjudul Kecewaku, Sukacitaku. Sebelum itu, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk terlebih dahulu berdoa memohon pimpinan Tuhan. Kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas kesetiaan Tuhan hadir senantiasa melalui Roh-Mu yang kudus di dalam hidup kami masing-masing, baik kami sadari ataupun tidak kami sadari. Demikian pula terima kasih atas segala kasih karunia dan berkat-Mu yang boleh kami terima. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami hari ini, kami ingin membaca, mendengarkan, dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat menghayati kehadiran-Mu dan memahami segala sesuatu yang Tuhan kehendaki dan memampukan kami untuk dapat melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami. Melalui Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Renungan kali ini didasarkan pada firman Tuhan yang dinyatakan dalam Yohanes 21 ayat 1-19. Namun pada kesempatan ini, izinkan saya hanya membaca ayat emasnya saja, terambil dari Yohanes 21 ayat 3-6. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hei anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatnya." Mereka pun menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada seorang ayah atau suami muda usia curhat atau mencurahkan isi hati. Katanya, "Setelah menikah, istri saya berubah, nampak sifat aslinya, dan itu menyebalkan." Kesempatan lain, istri dari orang itu juga mencurahkan isi hati. Katanya, "Setelah menikah, suami saya berubah, nampak sifat aslinya, dan itu juga menyebalkan." Sama-sama merasa kecewa dan mengatakan pasangannya menyebalkan. Dalam kehidupan kita memang tidak jarang muncul rasa kecewa. Kekecewaan memang perasaan yang sangat manusiawi. Rasa kecewa terjadi ketika sesuatu yang kita harapkan ternyata tidak terjadi. Rasa kecewa itu dapat menutup kesan-kesan indah yang pernah ada. Begitu pula yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus disalibkan, mati, dan dikuburkan. Walaupun Tuhan Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri 2 kali kepada para murid, namun rasa kecewa dan putus asa sangat menguasai hati dan pikiran mereka. Iman mereka luntur, terbukti dari kondisi bahwa mereka lupa mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus pernah tunjukkan dan pesan-pesan Tuhan Yesus yang disampaikan kepada mereka. Para murid sangat kecewa karena bayangan mereka untuk menjadi pejabat penting pupus sudah. Harapan agar Tuhan Yesus menjadi raja seperti Daud leluhurnya musnah sudah. Karena itu mereka kembali menjadi yang nelayan, mencari ikan. Namun setelah semalaman mereka berusaha tanpa hasil, tidak satu ekor ikan pun tersangkut di jala mereka. Kalau petang hari kemarin ketika mereka berangkat berlayar, mereka yakin akan mendapat ikan, karena itulah keahlian mereka. Dan itu dapat dibayangkan betapa kekecewaan mereka bertambah ketika tidak satu ekor pun dapat ditangkap. Kemarin dulu Tuhan dan guru mereka dianiaya tanpa melawan, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Kini mereka gagal mendapat ikan. Selain kecewa, mungkin juga mereka marah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kondisi para murid iman luntur sudah, pengharapan musnah. Tinggal rasa kasih mereka pada Tuhan Yesus yang mungkin masih tersisa. Karena itu, dengan rasa kasih yang masih tersisa itu, ketika mereka mendengar suara lembut dari pribadi yang berdiri di tepi danau,
mereka merasakan getaran kasih yang membuat mereka mematuhinya. Ya anak-anak, apakah kamu punya ikan? Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatnya. Mereka mengikuti perkataan itu dan hasilnya luar biasa. Kesediaan para murid mendengarkan dan menaati suara lembut itu membuat mereka memperoleh hasil yang luar biasa dan membuat mereka bersuka cita. Kalau beberapa menit yang lalu mereka merasa sangat kecewa, sekarang mereka merasa sangat bersuka cita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari semua proses itu para murid ternyata dapat mengenal bahwa pribadi yang menyapa lembut dan memberi petunjuk itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dalam hidup ini, rasa kecewa yang dapat kita alami dalam hubungan dengan siapa saja, dengan istri atau suami, antara orang tua dengan anak, dengan teman sekerja, dengan saudara-saudara persekutuan di gereja atau di mana saja, dapat terjadi karena apa saja. Dari perikop firman Tuhan yang kita baca, setiap rasa kecewa dapat berubah menjadi rasa sukacita apabila, pertama, kita mau merasakan bahwa Tuhan hadir dan menanti kita di tepi danau kehidupan kita. Tuhan hadir di hati kita. Kedua, kita mau mendengar suara Tuhan. Dan ketiga, kita mau menaati perkataan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.